Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun uzibu da'watid da'i iza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku pemeriksa Dumai Pisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Jalan yang ditempuh agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang sesungguhnya adalah kedekatan diri seorang hamba dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang hakiki adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan di luar kedekatan kepada Allah itu bersifat relatif dan penuh dengan keterbatasan oleh waktu dan zaman. Sedekat dan secinta apapun seorang suami terhadap istri, demikian sebaliknya, maka itu punya keterbatasan, dibatasi oleh waktu dan masa. Oleh sebab itu yang kita capai adalah bagaimana kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedekatan yang hakiki. Maka pada kesempatan ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan jalan-jalan yang kita tempuh agar diri kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama yang banyak berkecimpung dalam ilmu tasawufnya. Beliau adalah salah satu tokoh tasawuf yang terkemuka, dan salah satu karya yang beliau yang paling terkenal adalah kitab yang berjudul Al-Ihya'u Ulumuddin, yang artinya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Para sufi adalah orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu tasawuf, termasuk yang amat mulia Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 8 tempat-tempat atau makom-makom atau stesen-stesen yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sekian banyaknya para sufi itu sepakat mendudukkan bahwa stesen atau makom yang pertama yang dilalui itu adalah makom taubat. Apa itu taubat? Adalah pengampunan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita manusia makhluk Allah yang tidak terlepas dari dosa, dan tidak ada satu manusia dalam hidup ini yang bisa berlepas diri dari dosa. Al-khata'u wan nisyanu sifatani lil insan. 2 sifat yang tidak bisa luput dari diri manusia itu, yaitu sifat lupa, sifat salah dan lupa. Salah ucap, salah buat, salah tindak, lupa memenuhi janji, lupa menunaikan kewajiban, menyebabkan kita berdosa kepada manusia dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
jalan yang harus kita lalui itu adalah dengan penuh upaya untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa di dalam diri manusia, di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin digambarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah ibarat tempelan debu yang menempel di dalam kaca. Kalau satu kali tempelan debu itu sekali manusia berbuat dosa, berarti satu kali tempelan debu menempel di kaca. 2 kali, 3 kali dan seterusnya manusia melakukan dosa. Begitulah tempelan debu yang begitu banyak di dalam kaca. Maka kaca tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya fungsi kaca. Ibarat dosa di dalam hati manusia yang sudah menimbun seperti debu dalam kaca, maka tidak berguna fitrah kesesungguhan yang ada di dalam hati manusia itu. Dalam kata lain, Imam Al-Ghazali mengatakan dosa di dalam diri manusia itu tidak obatnya ibarat tembok yang memisahkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali dia berbuat dosa, maka sekali satu tembok ia telah membangun tembok pemisah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali, 3 kali, sekian puluh kali, ratusan kali, ribuan kali kita berbuat dosa, bahkan jutaan kali kita berbuat dosa dalam hidup kita. Begitulah lapisan-lapisan tembok yang memisahkan diri kita kepada Allah. Maka untuk melebur ini semua, untuk menghapus ini semuanya, salah satu cara dalam Islam adalah untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Saudaraku kaum muslimin, sidang pemeriksa Dumai Pishin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Ia adalah mahsum. Maksum itu artinya ia terbebas dari dosa. Karena ketika ada sinyal sedikit pun dosa kepada Nabi, ia telah diluruskan oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi adalah orang yang maksum, yang terbebas dari dosa. Sekalipun Rasul adalah orang yang maksum, yang terbebas dari dosa, perbuatan dosa, tetapi diriwayatkan tidak kurang dari 70 kali ia membaca istighfar dalam hidupnya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan tidak kurang dari 100 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk melebur dosanya. Maka para sufi pernah mengatakan, manusia dengan Allah jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Bahasa-bahasa falsafah seperti ini, bahwa seorang hamba itu tidak akan ada jarak dengan Allah, jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya seperti yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku itu bertanya kepadamu anni, tentang aku, kata Allah, inni qarib, sesungguhnya aku itu amat dekat kepada hambaku. Allah Subhanahu wa ta'ala amat dekat kepada hambanya. Ingat, kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya manakala hamba tersebut mampu mengendalikan dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dalam hidupnya. Maka syarat mutlak yang harus dilakukan oleh seorang hamba apabila ia ingin dekat kepada Allah adalah dengan melalui pintu taubat. Ini yang dimaksud dengan station itu tadi, pintu taubat. Karena tidak mungkin Allah yang maha suci itu, yang maha bersih, yang maha suci, akan dekat kepada seorang hamba yang kotor. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin, pemeriksa Dumai Pishin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makom atau jalan yang kedua yang harus kita lalui adalah sabar.
adalah kalimat yang mudah kita ungkap tetapi susah untuk kita buat. Hanya terdiri dari 5 huruf sabar. Bagaimana makna, bagaimana definisi dan konsep sabar itu? Kalau mungkin mudah kita menyebutkan, tapi seperti apa konsep sabar yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala kembali mengajarkan kita di dalam ayat Al-Qur'an, dalam salah satu ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirina allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapan inilah yang sering kita dengarkan ketika ada saudara kita meninggal dunia. Ayat inilah yang selalu dibacakan oleh para ustadz-ustazah kita ketika kita bertakziah. Di ayat ini telah didefinisikan oleh Allah makna sabar. Suatu ketika kami akan mendatangkan ujian kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Ada rasa cemas, galau kita. Hari ini kita galau. COVID-19 telah menghantui hidup kita. Kita takut, serba curiga dengan teman kita. Sedikit saja saudara kita batuk, kita sudah curiga. Yang selama ini kita bersalaman, kita bisa sholat berjamaah, terpaksa kita urungkan yang baik itu. Akibat kita takut dengan COVID-19 ini. Saudaraku kaum muslimin, itu telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Tapi sikapilah ini dengan penuh rasa sabar. Seperti apa sabar itu? Di ayat berikutnya Allah jelaskan, allazina iza asobatum, yaitu orang yang sabar itu yang apabila mereka didatangkan ujian cobaan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milikmu ya Allah, dan kepadamu kami akan kembali. Apa makna yang tersimpan di sini adalah bahwa ketika kita didatangkan ujian, ada satu pengembalian diri kita secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, termasuk diri kita ini, adalah milik Allah, dan ini hanya pantas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen dengan datangnya ujian kepada kita, coronavirus 19 atau yang disingkat dengan COVID-19, adalah sebuah momentum bagi kita bagaimana kita mampu untuk mentakorrubkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan lari dari Allah, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di bulan Ramadan yang suci ini adalah ibadah yang penuh makfirah, rahmat dan itqu minan nar. Saudaraku kaum muslimin, pemeriksa demi-passion yang dirahmati Allah, yang ketika adalah jalan yang harus kita tempuh agar kita dekat kepada Allah, yaitu kefakiran. Apa itu fakir? Tidak meminta lebih, apalagi sampai berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, tidak pernah bersyukur dalam hidup ini. Saudaraku kaum muslimin, pemeriksa demi-passion yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesalahan manusia dalam menyikapi permasalahan hidup, khususnya masalah kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mampu menjadikan karunia itu sebagai syukur kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka banyak kita lihat saudara-saudara kita sudah semakin besar penghasilannya, sudah semakin naik gajinya, tapi tidak pernah bersyukur, tidak pernah berasa cukup. Maka di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah ingatkan orang-orang tersebut. Apa Allah sebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Ingatlah ketika kami memahamkan kepadamu, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah akan kami tambah, dan jika kamu kufur tidak berterima kasih atas nikmat Allah, maka akan kami jadikan itu sebagai azab yang pedih. Saudaraku kaum muslimin, sidang pemeriksa Dumai Vision yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah zuhud. Apa itu zuhud? Adalah sifat keadaan batin yang meninggalkan kehidupan dunia yang berlebihan. Dalam kata lain, orang yang zuhud adalah orang yang cinta kepada Allah, bukan hubbud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada materi, cinta kepada kebendaan. Bagaimana dia di dalam hatinya mampu menghadirkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang zuhud adalah orang yang selalu bersyukur, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah cinta. Memunculkan rasa cinta di dalam setiap apa yang kita buat, agar rasa cinta itu tumbuh kepada Allah dan kepada Rasul. Karena ketika kecintaan itu muncul, maka tidak akan sedikit pun rasa beban dan tanggung jawab yang ada pada diri kita. Tidak akan sedikit berat pun pekerjaan, amal ibadah yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa di balik amal ibadah yang kita lakukan itu menghadirkan kecintaan Allah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini, bahwa raihlah kecintaan Allah dalam hidup kita, dan cintalah terhadap apa yang Allah tetapkan dalam diri hidup kita, termasuk dalam beribadah. Orang yang muncul di dalam hatinya rasa cinta kepada ibadah, maka ibadah tidak pernah ia merasa bosan, merasa jenuh, merasa berat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Semoga dengan langkah-langkah jalan yang kita tempuh yang lurus ini tadi, ketika kita mampu selalu bertaubat dalam hidup kita, selalu bersikap sabar, selalu fakir dalam menyikapi kehidupan dunia, dan selalu zuhud, dapatlah menjadikan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Leburkan segala dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan bersegera untuk memohon ampun kepada Allah dengan metode salah satunya istighfar, salat taubat, mandi taubat, dan lain sebagainya. Banyak beristighfar itu jauh lebih mulia dibandingkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak tertentu arah keluar dari mulut kita. Kita lihat kehidupan Rasul adalah orang yang maksum, tidak kurang dari 100 kali ia mengucapkan istighfar dalam kesehariannya. Bagaimana diri kita yang penuh dengan dosa ini, kita terkadang kalaupun sholat hanya 3 kali kita beristighfar. Kalau kita ada 5 waktu sehari semalam sholat, baru 3 kali, 5 baru 15 kali. Bagaimana kita mampu membandingi istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum itu, padahal diri kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Maka mari kita berbenah diri, mari kita dari sekarang untuk banyak memohon ampun kepada Allah, banyak meraih ampunan Allah, dan banyak meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, semoga kajian singkat ini dapat menjadi pencerahan dan hikmah bagi kita, agar kita mampu melaksanakan dan memperbaharui ibadah kita lebih baik, ke arah yang lebih baik lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.